mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Polemik nasab Khabib Dobolowi yang ditrigger oleh tesis Kiai Imaduddin yang sudah berlangsung selama ini, telah membawa dampak signifikan terhadap kesadaran umat, akan kesalahan meyakini dan mencintai para Khabib Dobol imigran Yaman cucu Nabi palsu. Saat ini semakin banyak mukibin Khabib yang mendapat hidayah. Banyak dari kalangan umat terutama para gus dan kiai yang selama ini menjadi mukibin Khabib sadar dan menyatakan tak lagi menjadi mukibin seperti yang akan kita saksikan dalam video ini. Menurut saya, ibarat dulu orang belum tahu istilah fikih. Ketika kita mau sholat karena tidak tahu arah, kita pakai husnudzon, pakai keyakinan. Iya. Oh, misalnya sana. Oh, saya akhirnya menghadap sana terus. Kiblatnya menurut keyakinan. Menurut keyakinan. Iya. Tapi setelah ada alat yang jelas dan valid, ya, itu ternyata kiblatnya sana. Iya. Kita secara fikih harus mengikuti itu. Iya. Donnya gugur jadi ya. Nganggur. Maka don itu kan setelah ada hujan kan batal. Maka orang sekarang muhibin yang masih meyakini bahwa habaib itu putu Nabi, dzurriyyah Nabi, itu ibarat orang yang bertempat tinggal di pinggir masjid, akan tetapi sholatnya masih menghadap ke timur. Ke timur. Sudah ada hujan. Inna donna Badadon itu tetap batal. Tapi kalau menurut Pak Ketum, wong goblok ora usah takok dalil. Nek rungkat justru rungkat. Kan gitu lho. Iya, enggak usah pakai dalil, rungkat lho. Iya, udah. Semestinya para habaib itu harus berterima kasih dengan adanya orang yang mengingatkan. Bagaimana jika nyampe mereka beri kepanjangan seperti itu? Maka ketika kebanyakan kan masih memakai Imam An-Nabhani, Ibnu Hajar al-Haytami. Sekarang mana kitab Imam An-Nabhani, Ibnu Hajar al-Haytami yang khusus penelitian nasab kan nggak ada. Bahkan di Indonesia ini seperti Mbah Maimun Jubair, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin sekelas Nyiromi Khalil Bangkalan, atau mungkin seperti Gus Bah, Gus Kausar, seperti beliau setelah saya teliti, beliau tidak ada satupun hasil penelitian. Artinya beliau itu belum meneliti. Seumpamanya beliau meneliti, wallahi demi Allah, beliau akan mengikuti jejak-jejak seperti kami. Amin. Closing terakhir, nanti giliran nih. Kalau dituruti asik masalah. Muhibin ya. Kami kan mantan muhibin. siapa kita? Ketika Anda masih meyakini bahwa para habaib itu dzurriyyah Nabi, berarti sampean itu ibaratnya di pinggir masjid tapi masih husnudzon sholatnya madhep ngidul. Kan gitu ya. Hukumnya haram nih. Siapa kita? Mantan muhibin. Mau closing Kiai Muharrar. Jadi kalau kita ini sudah ada sebagian ulama yang beristihad dan istihad beliau pun bisa dipercaya, kenyataannya sampai sekarang belum ada satu ulama pun atau satu habaib pun yang mampu menandingi tesis yang dilakukan oleh Kiai Iman atau mungkin beberapa pendapat kiai. Maka muhibin yang ada atau ulama-ulama yang ada itu hukumnya haram untuk muslimin karena sudah ada dalil, ada hujah haram. Dan untuk kita semua kiai-kiai yang paham tentang permasalahan ini, hukumnya wajib menyampaikan masalah ini ke umat. Karena tentang silsilah ini bukan seperti meneliti silsilahnya Mbak Bendo. Kalau meneliti silsilahnya Mbak Bendo nggak perlu diteliti, paling Mbak Bendo bin Slamet bin Bejo bin Karmen bin Soeharto kan gitu kan Mbak Bendo. Ini nggak perlu diteliti.
ini ada nasab yang disandarkan ke Rasulullah. Karena al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulullah. Iya. Sehingga kalau kita ini kemudian apa itu ngapain mutek-mutek nasabnya orang. Kalau mutek-mutek nasabnya panjenengan enggak masalah. Ini ada syariat yang ada hubungannya dengan dawuh Rasul. Ditaluke ke itu. Ada dua perkara yang ditinggalkan untuk umat ini. Al-Qur'an dan apa itu Ahlul Bait itu. Itro. Al-Qur'an dan apa itu? Itro. Itro. Karena begini Kiai. Tadi kan belum dijawab. Untuk menyikapi masalah pemalsuan makam itu menurut Anda gimana? Kalau itu memang benar-benar palsu ya, maka kita semua warga Indonesia wajib hukumnya izalatul munkarat. Man amin munkarat fal yughayir biyadi. Jadi yang punya kekuasaan man ro'a itu munkarat itu. Apa itu? Man ro'a minkum munkarat. Man ro'a minkum munkarat fal yughayir biyadi. Kalau kita punya kekuatan ya harus dengan kekuatan kita. Dan para ulama apabila tidak punya kekuasaan ya dengan lisan kita. Tapi rata-rata milih di kolbi. Jadi kita semua tidak boleh sebab nanti kalau diam diri itu maka di Indonesia ini tidak cuman makam apa itu pahlawan-pahlawan kita loh. Akan ada makam Rasulullah SAW. Kalau nggak percaya buktikan. Iya. Tapi menurut saya begini Pak Wir. Jadi kita itu kembali pada kiai-kiai desa. Kiai-kiai desa khususnya kiai-kiai NU. Itulah kita bisa sholat, bisa ngaji. Ya, saya dulu itu berjanji itu kan sorokan mulai abtadibul Simlak. Nah, sekarang setelah saya itu besar ini kok saya tinggal malah mengamalkan amalan dari orang lain yang tidak jelas. Itu sebetulnya secara ruhaniah kan ada kecenderungan. Maka agar supaya kita itu semua lepas dari Ba'alawi, semua amalan dari Ba'alawi tinggal karena gendamnya lewat situ. Malah ada kiai sehebat apapun kalau masih mengamalkan amalan-amalan dari Ba'alawi sulit untuk bisa lepas. Sulit itu contohnya itu. Contohnya kalau kita mau berpikir ya tentang Rotibul Hajat ya. Saya itu meneliti Rotibul Hajat. Setelah saya teliti jebul-jebul 8 Rotibul Hajat itu wiridane Kanjeng Nabi. Betul. Kenapa diklaim Rotibul Hajat? Seperti Rotibul Atos itu juga wiridane Kanjeng Nabi. Kenapa diklaim Rotibul Atos? Seakan-akan itu karya tulis beliau. Padahal kalau masalah membuat apa itu wiridan siapa saja bisa menyusun. Orang Jawa ini loh membuat karya tulis namanya tahlil. Ini kan wiridane Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun ulama yang mau mengklaim pencipta tahlilan. Bahkan wiridan setelah sholat itu kan yang membuat kan ulama Indonesia kan tidak ada satupun yang mengklaim. Jadi kalau apa itu wiridane Kanjeng Nabi diklaim itu nggak benar itu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih apa itu menggunakan Rotibul Hadat atau Rotibul Atos itu semestinya kata-kata Rotibul itu itu dihilangkan. Saya itu tidak wiridan. Saya itu Rotibul Atos, Rotib Al-Hadat, Rotib Al-Idus, Rotib Asakron. Semua saya tinggal. Bahkan kalau kita ini mau teliti ya membaca Simtu Duror, kalau kita mau teliti ya di Simtu Duror ini ada pembelokan sejarah. Wah, banyak. Ungkap Yai. Di antara satu saja di Simtu Duror itu Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa di waktu Rasulullah pembedahan dada itu tidak dibuang makhluk setan. Tapi tadinya baik ditambahi kebaikannya. Ini toh bertentangan dengan apa yang disampaikan ke Rasulullah. Bertentangan yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan bertentangan di Biba Al-Berjadi dan lain sebagainya. Jadi ada penyelewengan semacam itu. Itu belum yang lain, banyak lah apa itu karya-karya tulis yang apabila kita teliti itu ada penyelewengan. Cuma kita ini masya Allah, khusudurnya itu. Mula wong NU itu baiknya balik ke perjanjian, kalau enggak tiba. Itu kalau tiba itu kalau kita mau arti-artinya itu lebih mengena.
Lagi pula kan hadisnya kan jelas kalau di apa itu di Al Hadisus Sani itu di bab itu menerangkan bagaimana kita orang umum itu meski Maka untuk bersifat seperti teman-teman Kabil Akbar itu. mungkin kalau kajian kajian kiai itu mungkin orang-orang awam sendiri nggak mungkin bisa mengikuti dan ikut meneliti, nggak mungkin. Dan saya itu sama kiai-kiai khususnya itu alumni sarang itu rata-rata mungkin itu biasanya cara mendekati saya itu begini. Oke kiai, kalau memang sampai masih husnudon mereka foto Nabi monggo. Karena kita itu sejak kecil diajarkan bermadhab. Berarti ketika orang bermadhab, jadi siap bidan. Nah orang siap bidan nggak sah bermadhab. Maka sampean masih meyakini monggo. Tapi untuk soal PR yang paling besar untuk bangsa dan negara, kula nyuwun saran pripun sarane ngatasi pembelokan sejarah bangsa, pembelokan sejarah NU, pembelokan sejarah Jatman dan pemalsuan makam. Ini loh yang paling penting itu. Ketika sudah nyampe di situ, biasanya mereka diem nggak bisa jawab. gara-gara tidak muncul keilmuan. Saya amati itu. Saya amati semua ulama yang pendapatnya hampir sama Romo Yaiman. Yang asli itu bukan ikut-ikutan Romo Yaiman, bukan. Salah. Seumpamanya ini karena nafsu dan sahabatnya Romo Yaiman yang berfatwa semacam itu tidak lebih dari 7 bulan. Konflik ini tidak lebih dari 7 bulan. Tapi kenyataannya sudah 2 tahun lebih, semakin meruncing. Dan rakyat Indonesia ini kok semakin melihat bahkan